kadar gula saya yang tiba-tiba melonjak sangat drastis ya, gitu, hampir mencapai 400. Pemaksaan terhadap saya dan Dr. Tifa menggunakan baju orange ya, pemaksaan menggunakan borgol. Sebelum Mas Roy ya, barangkali saya mau memberikan beberapa catatan saja bahwa dalam jawaban yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, pertama mereka tidak mengakui adanya kekeliruan dalam hal penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Padahal jelas-jelas dalam putusan pra-peradilan yang pertama, penggunaan kewenangan Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juni berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan pada jam 7 pagi itu telah dinyatakan oleh pengadilan, dan ini dinyatakan oleh negara loh, bahwa itu sewenang-wenang, melanggar hukum, tidak punya dasar yuridis, dan kemudian melampaui batas. Kenapa melampaui batas? Karena Mas Roy dan Bu Tifa sejatinya sejak dilaporkan oleh Pak Jokowi selalu patuh, kooperatif, bahkan pada saat menjalani kewajiban wajib lapor di Polda Metro Jaya tidak pernah satupun mereka mangkir, dan itulah yang menjadi dasar kenapa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Tetapi hari ini lagi-lagi Polda Metro Jaya masih mempertahankan argumentasinya bahwa meskipun pra-peradilan itu telah menggugurkan penetapan penangkapan, penahanan, penggeledahan, tetapi mereka menyatakan lagi dalam jawaban mereka tadi bahwa enggak kok, kami menggunakan berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang. Loh, tadi kan kata Bang Erha, kewenangan benar sesuai dengan undang-undang, diberikan oleh undang-undang, mohon maaf, tapi sewenang-wenang. Makanya lembaga pra-peradilan ini mengontrol hal demikian. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan ganti rugi. Ganti rugi itu adalah mandatori undang-undang. Ya, kenapa pembuat undang-undang atau kenapa di negara ini ada ketentuan terkait dengan ganti kerugian supaya aparat penegak hukum itu dalam menangkap, menahan seseorang itu tidak boleh sewenang-wenang. Karena kalau sewenang-wenang kemudian hanya dasarnya minta maaf dinyatakan tidak sah, kan kasihan orang gitu loh. Rugi warga negara. Sudah ditangkap, ditahan, diborgol, disuruh pakai baju orange, dipertontonkan kepada publik, disiarkan secara live di seluruh Indonesia. Kemudian oleh Polda dikatakan bahwa itu hal yang biasa dan tidak ada kerugian di situ. Ini kan adalah perlindungan terhadap hak seseorang yang tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Dan terkait dengan ganti kerugian itu, mohon maaf, sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, nama baik seseorang itu tidak bisa dinilai dengan uang. Makanya sifatnya imaterial. Kenapa hukum menyebutnya imaterial? Karena itu sebetulnya tanpa batas, tidak bisa dikuantifisir dengan nilai uang tertentu. Tapi karena kami mengajukan ganti kerugian, maka kami mengajukan nilai plafon yang masuk akal. 100 juta itu sebetulnya adalah hal yang paling kalau ya kita nilai, tadi katanya Mas Roy, mantan menteri, mantan anggota DPR RI, pakar telematika, public figure, itu kemudian dikatakan bahwa bagaimana mau menilai nama baiknya gitu. Orang ini punya nama baik yang luar biasa, dihormati publik, ya, dijadikan sebagai referensi, ya, dalam telematika, dalam analisa forensik, telematika dan seterusnya gitu. Kemudian ditangkap, ditahan, dan hanya karena meneliti ijazah Pak Jokowi, bukan menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Perlu dibedakan itu ya. Mas Roy ini tidak menuduh Pak Jokowi memalsukan ijazah. Yang beliau lakukan bersama Bu Tifa adalah meneliti dokumen ijazah dan berdasarkan tools ilmiah mereka katakan itu palsu dan kemudian ditangkap, ditahan dan diberlakukan sewenang-wenang. Kemudian hari ini kami tuntut ganti kerugian. Oleh karena itu para media dan masyarakat, kami ingin memberikan satu pembelajaran hukum bahwa ini tidak boleh lagi terjadi kepada siapapun. Bukan hanya kepada Mas Roy, mantan menteri, mantan anggota DPR RI atau public figure, pakar telematika, tetapi kepada siapapun. Karena itu adalah perlindungan dasar bagi warga negara. Mungkin dari saya itu, Mas Roy. Bang Erha, sekarang selanjutnya adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama terima kasih atas semua yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya ya. Ada Mas Refli, ada Bang Gafur, ada Pak Aristan, ada juga Bu Aya, dan di belakang ada Mbak Natsmi dan yang lain. Mungkin ya Pak Tio ya. Kuasa hukum saya kalau dilihat teman-teman kok tidak sebanyak biasanya. Ya, pada saat yang sama kami juga membagi, karena sebagian dari tim Tokham itu sedang mendampingi Pak Ugroseno yang ada di Mabes Polri. Ya gitu, karena beliau jam yang sama memenuhi undangan untuk klarifikasi di Kortas Tipikor. Jadi itu kalau lihat kok nggak ada
orang besar kasus gitu ya. 15 tahun yang lalu. Kasus 15 tahun yang lalu. Ini kriminalisasi juga gitu ya. Bisa disebut quote and quote ya kriminalisasi. Nah, oke. Jadi moga-moga undangan beliau itu bisa dijawab dengan sangat baik. Sorry, bukan ya. kasus sih. Bukan kasus. Kejadian ya. Kasusnya nggak ada. Ya, kasusnya itu nggak ada dicari-cari. Oke. Baru mau dikasuskan. Ya, hari ini ya seperti teman-teman dengar, tadi ada tanggapan dari pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya. Yang paling penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu ada plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan yang pertama itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau sehari sebelum itu kami itu baru pulang dari Bandung. Dan sejujurnya ini benar sejujurnya. Hari Jumat siang itu saya ada 2 undangan. Ya gitu di 2 podcast ya gitu. Sabtunya saya tuh mau keluar kota. Ya, Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota. Dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya itu ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu, ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Kemana? Nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Ya, nah jadi hal-hal itu yang kemudian tidak terukur ya. Kalau dari sisi keuangan. Kemudian yang imaterial. Kalau yang tadi kan material, ya ada 2 podcast, kemudian ada undangan TV juga. Kemudian ya undangan TV, terima kasih teman-teman. Saya menghargai teman-teman semua ya. Tentu tidak akan saya bocorkan berapa yang didapatkan sebagai uang transport. Tapi artinya kalau kemudian undangan konsultasi keluar kota itu tentu ada nilai dan harusnya saya bermalam di kota itu ya, dan kemudian saya harus menginap di tempat lain bukan di rumah. Perkara menginapnya itu di rumah sakit itu justru karena akibat dari kadar gula saya yang tiba-tiba melonjak sangat drastis ya gitu, hampir mencapai 400, dan juga tekanan darah saya yang hampir mencapai 200. Itu tidak pernah terjadi kayak gitu ya. Itu gara-gara itu kalau dinilai ya, poin materialnya sangat tinggi itu. Apalagi kalau kemudian seperti Dr. Tifa yang tadi Mas Refli lakukan. Pada saat itu beliau terkena GERD-nya naik, asam lambungnya kemudian tinggi banget dan harus menggunakan infus. Saya alhamdulillah tidak perlu menggunakan itu karena saya punya obat sendiri. Itu luar biasa kalau dinilai ya, jadi kerugian imaterialnya. Belum lagi ada beberapa peristiwa mungkin yang saya katakan peristiwa yang brutal ya gitu. Pada saat di rumah. Yang kedua pada saat di Polda Metro Jaya di ruangan Takhti ya, itu luar biasa bagaimana pemaksaan terhadap saya dan Dr. Tifa menggunakan baju orange ya, pemaksaan menggunakan borgol ya, dan mau dipertontonkan padahal itu dalam KUHP yang baru itu sudah tidak diperbolehkan. Makanya kan teman-teman nggak bisa lihat lagi sekarang misalnya kalau di KPK pengumuman kemudian tersangkanya disuruh pakai baju hadap ke belakang, itu nggak ada lagi karena itu nggak boleh lagi. Nah itu melanggar hak asasi manusia. Ya, dan itu mau dilakukan dengan cara yang lain. Jadi seolah-olah saya kemudian keluar pakai baju masuk mobil. Dan itu kejadian. Celana pendek, saya harus pakai celana pendek ya, karena memang di Takhti itu nggak boleh pakai celana panjang. Karena ada kasus kejadian yang lain, sahabat kita pakai celana panjang dipotong celananya. Ya, gitu langsung ya, karena di sini. Nah, kemudian kejadian yang brutal lainnya adalah ketika di rumah sakit. Ya, di rumah sakit Polri pada hari Minggu malam. Itu kami mau dibawa paksa ya pulang ke Polda Metro Jaya ke Takhti. Itu luar biasa brutalnya ya, teman-teman juga bisa lihat ya, videonya juga ada. Jadi nilai itu tidak bisa dinilai secara uang ya, itu sangat tinggi nilai imaterial. Jadi makanya saya berharap Hakim Tunggal ya Pak I Ketut Darpawan ya itu bisa mempertimbangkan. Memang saya mohon keputusan terbaiknya. Jadi karena itu tidak bisa dinilai dengan uang ya. Nanti kita jawab Mas Roy dalam. Nanti dijawab. Nah, jadi nanti jam 2 kita akan menjawabnya dalam replik ya. Replik Harun nanti kita jawab ya. Dan jadi, dengan kaos. Dan dengan kaos. Oh, kaosnya ini langsung menjawab ya. Jadi makanya kalau nggak bisa dinilai dengan rupiah ya repot ya. Kalau nggak bisa nilai dengan rupiah, nilai saja dengan dolar saja. Ya, gitu. Ya, gitu. Ya, makanya ditanya. Karena apa? Karena tidak satu rupiah pun yang akan kami terima. Ya, gitu. Makanya dolar juga nggak apa-apa ya. Lihat nih, tersenyum dari Washington melihat dolar yang ada. Ya, saya kira itu aja. Ya, jadi kita tunggu nanti jam 2 siang. Ya, replik atau tanggapan dari tanggapan kita. Dan nanti mungkin ada duplik juga
dari mereka ada ngejar. Jadi hari ini maraton sangat panjang dan di saat yang sama sekali lagi kita mendoakan moga-moga Pak Ugroseno ya sebagai senior kita itu bisa menjalani undangannya di Kortas Tipikor di Mabes Polri. Saya kira itu teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cukup. Ya, kita akan siapkan Replika Harun. Ya pemirsa, hari ini sidang pra-peradilan gugatan ketiga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Roy Suryo ajukan tengah berlangsung dan nanti akan dilanjutkan pada pukul 2 siang nanti. Sebelumnya tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo mengajukan pra-peradilan ketiga. Ini terkait dengan ganti rugi imbas dari penangkapan dan juga penahanan yang dinilai tidak sah. Roy Suryo juga meminta ganti kerugian dengan total 206 juta rupiah. Dalam permohonannya, Roy Suryo juga mengaku mengalami kerugian material dan imaterial imbas upaya paksa penangkapan dan juga penahanan terhadap dirinya. Isinya ini begitu loh maksudnya. Iya. Yang hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Rohli Harun. Demikian breaking news kali ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan program iNews Today bersama Kevin Pakan dan Syafaati Suryo. Saya Anita Dewi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.